Istilah sebelah kanan dan tangan kanan mempunyai sebuah makna yang unik. Orang yang berdiri atau ada di posisi sebelah kanan adalah orang yang biasanya memiliki otoritas. Dia memiliki kuasa dan wewenang untuk memutuskan sesuatu, atau biasanya yang di sebelah kanan itu juga adalah penasihat, yang berarti penuh dengan hikmat, dan dia adalah orang atau tokoh yang sangat penting. Sedangkan tangan kanan mempunyai sebuah makna orang kepercayaan. Bila seseorang disebut ia adalah tangan kanan direktur atau pemilik perusahaan itu, maka dia adalah orang yang dipercaya, orang yang dapat diandalkan, orang yang tentu saja memiliki kapasitas yang khusus sehingga dia disebut tangan kanan. Otoritas dan kapasitas ini adalah dua hal yang sangat penting berkaitan dengan kebangkitan Tuhan kita. Karena dengan otoritas yang dari Allah, maka ia bangkit dari kematian dan memegang kuasa atas segala kuasa yang ada di dunia ini. Bahkan dia juga berotoritas atas maut yang seringkali ditakutkan oleh manusia. Selain itu, bukan saja Tuhan berotoritas, tapi dia punya kapasitas yang sangat dapat diandalkan. Dia yang patut dipercayai sepanjang hidup kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini. Kali ini saya ingin bersama-sama beberapa hari ke depan menggali dan melihat kutipan-kutipan Mazmur yang bertemakan kebangkitan dan kemenangan, berbicara tentang bagaimana Tuhan itu berkuasa dan dialah yang bukan saja bangkit dan menang, tetapi juga mampu untuk menyertai setiap orang percaya untuk hidup juga di dalam kebangkitan dan kemenangan Tuhan yang membuat orang bersemangat. Hari ini dari Mazmur 16 ayat 7-11, Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Mazmur 16 banyak penafsir yang mengaitkan dan menghubungkan ayat ini dengan peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian. Karena di dalam ayatnya tadi yang sudah dibacakan dikatakan bahwa Tuhan tidak menyerahkan orang percaya atau pemazmur ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Sebaliknya Tuhan memberitahukan jalan kehidupan. Di hadapannya ada sukacita melimpah dan ada nikmat senantiasa. Yang menarik dari ayat-ayat ini adalah ungkapan sebelah kanan dan tangan kanan. Ini yang memampukan pemazmur untuk dia bisa memandang kepada Tuhan karena ia punya keyakinan, iman yang kokoh bahwa Tuhan berdiri di sebelah kanannya, yang menandakan bahwa Tuhan berotoritas penuh atas hidupnya.
Dan ini jelas sekali ketika murid-murid Yesus juga berjumpa dengan Tuhan yang sudah bangkit, maka mereka dihampiri oleh Tuhan. Mereka menyadari betapa otoritas utama dalam hidup mereka adalah Tuhan yang membackup mereka, Tuhan yang berdiri di sebelah kanan mereka, yang membuat mereka tidak goyah, tidak takut lagi, tidak berkabung dan sedih lagi, tidak mengalami khawatir atau kecemasan lagi, karena Tuhan berdiri memegang otoritas dalam hidup mereka. Mereka tidak pernah menjadi goyah. Sehingga ini yang menyebabkan hati para murid, juga setiap orang percaya, menjadi bersukacita dan bersorak-sorak. Bahkan dikatakan tubuhku diam dengan tentram, yang berarti bisa beristirahat di dalam pengharapan. Rest in hope. Sebuah ketenangan, sebuah kelegaan di dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan ini adalah satu fakta yang nyata ketika Tuhan Yesus bangkit, memberikan pengharapan lagi kepada para murid yang ketakutan dan menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Dan ditegaskan lagi bahwa Tuhan tidak pernah menyerahkan orang-orang yang mengikut Tuhan itu ke dunia orang mati. Berarti bukan tidak pernah mati, namun Tuhan menyediakan sebuah kehidupan setelah kematian, sehingga orang-orang kudus Tuhan itu tidak dapat melihat kebinasaan. Dan Tuhan memberitahukan jalan kehidupan. Di hadapan Tuhan ada sukacita melimpah, dan di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Ini menegaskan lagi bahwa Tuhan yang bangkit, yang maha hidup dan tidak pernah dapat mati itu adalah Tuhan yang menjadi sumber kesenangan abadi. Digunakan istilah nikmat senantiasa di dalam ayat yang ke-11. Ini adalah dua hal yang sebenarnya hari ini sangat dibutuhkan oleh setiap kita orang-orang percaya, yaitu Tuhan yang berotoritas penuh atas hidup kita dan kapasitas Dia sebagai sumber kesenangan abadi itu yang harus dapat kita pegang sepanjang hidup. Karena Dialah yang paling berotoritas dalam hidup, dan kesenangan abadi hanyalah dari Dia yang paling dapat dipercaya sepanjang hidup kita. Karena itu, dampak dari kebangkitan Tuhan dan kemenangannya itu memampukan kita untuk tidak pernah bisa berpaling daripada Tuhan. Karena otoritas ada di tangannya, kapasitasnya Dia dapat dipercayai, dan andalkanlah Dia senantiasa. Apapun yang menjadi pergumulan hidupmu hari ini, taruhkanlah semua ke dalam otoritas Tuhan. Dia yang pegang kendali dan berdaulat atas hidup kita. Dan juga percayakanlah hidupmu kepadanya, karena di tangan kanannya itu ada kesenangan abadi yang tidak pernah dapat diambil oleh siapapun juga. Sebuah kesenangan kekal. Selama hidup di dunia ini kita mungkin mengalami derita dan duka cita, tetapi di dalam tangan Tuhan ada kuasa kebangkitannya yang memberikan kepada kita sukacita abadi. Dialah sumber kesenangan abadi kita. Mari tetaplah hidup bersama dengan Dia, bersekutu dengannya, dan tetap berjalan bersamanya. Amin.